Kita akan membahas salah satu emiten yang besok akan listing nih, PT Global Sukses Digital Tbk atau dengan kode emiten DOS yang akan listing di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 7 Agustus 2024. Lalu berapa banyak sih jumlah saham yang ditawarkan dan berapa banyak nih dana IPO yang akan diraih oleh DOS sendiri? Kita lihat di slide di samping saya. Ya, di mana untuk Global Sukses Digital Tbk atau dengan kode emitennya DOS itu akan listing pada esok hari di 7 Agustus 2024. Dan di sini kalau kita lihat berdasarkan prospektusnya, saham yang ditawarkan yaitu sebesar 4,5 juta lot. Dan dana IPO yang diraih nantinya berkisar 60,75 miliar rupiah atau setara dengan market cap 232,87 miliar rupiah. Dan untuk harga sahamnya yang sudah ditetapkan di Rp135 per lembar saham. Untuk persentase total sahamnya sekitar 26,09%. Dan di sini di mana memang DOS ini masuk dalam papan pengembangan di bawah penjamin emisinya Samuel Sekuritas Indonesia. Nah, lalu untuk apa saja sih penggunaan dana IPO dari DOS? Ya, di sini dibagi menjadi dua. Kalau kita lihat yang pertama sekitar 27,4%. Di sini nantinya akan digunakan oleh perseroan untuk membiayai sewa gerai, kemudian juga ada pengembangan untuk gerai baru nih. Dan juga ada biaya untuk ekspansi gerai yang lama yang akan dimulai tahun 2024 dan tahun 2025 yang berada di Ratu Plaza Mall dan juga gerai barunya nantinya ada di Banjarmasin, Semarang, Kendari dan juga Medan. Kemudian di sini kalau kita lihat untuk gerai lamanya yang di Ratu Plaza Mall ini juga nantinya akan mendapatkan untuk biaya sewa, renovasi dan juga perluasan area gerai hingga 1.500 meter persegi. Jadi pengembangan barunya nantinya akan dibuka di Banjarmasin, di Semarang, Kendari dan juga Medan. Untuk satu gerainya nanti pada masing-masing kota akan mencakup biaya yang sama yaitu ada biaya sewa dan juga renovasi dari gerai sendiri. Kemudian sisanya 72,6% nantinya digunakan oleh perseroan untuk modal kerja. Jadi di mana untuk mendukung kegiatan usaha utama perseroan dan juga operasionalnya di sini termasuk nantinya untuk distribusi dan juga kelengkapan persediaan serta beban operasional lainnya yang digunakan di tahun 2024 dan 2025 di gerai lamanya yang pertama ada Ratu Plaza Mall dan juga di 4 gerai barunya yaitu di Banjarmasin, Semarang, Kendari, dan juga Medan. Nah, lalu untuk apa sih bisnis dari perseroan? Bisnisnya apa aja nih yang dipegang oleh DOS? Jadi kalau kita lihat di sini untuk Global Sukses Digital, memang bisnisnya berada di perdagangan alat fotografi dan juga perlengkapannya. Jadi kalau bisa lihat di sini ada kamera, ada lensanya juga, kemudian juga ada aksesoris, perlengkapannya seperti tasnya juga, bahkan di sini juga perseroan menyajikan ada drones, juga ada tripods dan juga bahkan di sini ada untuk kamera DSLR, ada komputer juga ada gadgetnya nih. Kalau kita lihat sekarang DOS sendiri sudah memiliki 9 toko yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di mana ada 4 toko di Jakarta, yaitu di DOS Superstore, kemudian ada di Ratu Plaza, ada di Kemang dan juga di Grand Indonesia. Kemudian sisanya tersebar ada di Bandung, ada di Yogyakarta, Surabaya, Bali dan juga Makassar. Nah, kemudian di sini juga perseroan memiliki mitra bisnis dengan merek-merek ternama. Di sini ada Sony, kemudian ada Canon, ada Fujifilm, Nikon, bahkan hingga Smallrix. Kemudian di sini juga perseroan memiliki 3 entitas anak yang memang masing-masing memiliki fungsi yang berbeda-beda. Jadi yang pertama ada entitas anaknya GMD atau PT Gambar Masa Depan. Di sini untuk kegiatan usahanya adalah jadi menyediakan sarana dan juga prasarana studio XR termasuk virtual background-nya, kemudian animasi untuk film yang diproduksi klien melalui perusahaan studio yang memang dimiliki oleh perseroan. Untuk di GMD sini sudah beroperasi sejak Mei 2022 dengan kepemilikan DOS di GMD sebesar 52%. Kemudian yang kedua ada Kreasi Imaji
integrasi atau KII, di mana untuk bisnisnya sendiri membuat film, konten, kemudian juga ada film animasi, bahkan film untuk review-review iklan ataupun juga produk-produk dari klien. Dan di sini sudah beroperasi sejak November 2022, di mana DOS sendiri memiliki kepemilikan saham sekitar 51%. Kemudian yang ketiga ada distribusi selalu sukses atau DSS. Nah, di sini fungsinya untuk distribusi aksesoris dari kamera-kameranya. Nah, di sini memang untuk DOS sendiri memiliki porsi 99,90% saham dari DSS dan sudah beroperasi sejak Maret 2024. Nah, lalu bagaimana nih dengan kinerja keuangannya? Ya, kalau kita lihat di sini untuk prospektusnya, laporan keuangannya berada di per 31 Januari 2024. Jadi kalau kita lihat dari Januari 2023 ke Januari 2024 terjadi kenaikan laba bersih sebesar 16,9%. Jadi kalau kita lihat di sini laba bersih periode berjalannya meningkat dari 4 miliar menjadi 4,7 miliar. Di mana peningkatan laba bersih memang dikontribusi atau didorong dari penjualan yang meningkat sebesar 7,5%. Dari 36,4 miliar rupiah menjadi 39,2 miliar rupiah. Selain dari peningkatan penjualan, di sini juga ada peningkatan margin yang menandakan bahwa Perseroan telah melakukan efisiensi pada beban pokok penjualan, di mana marginnya per Januari 2024 tercatat 6,89% dan per Januari 2023 hanya 6,86% saja. Kemudian kalau kita lihat secara rincian penjualannya, di sini adalah kontribusi terbesarnya memang dari penjualan produk, kemudian ada imbalan proteksi dari harga juga, dan di sini memang secara potongan penjualan juga ada peningkatan memang untuk mendongkrak dari segi sisi penjualannya. Kemudian di sini returnya juga ada peningkatan tapi tidak begitu signifikan ya, menandakan bahwa memang penjualan produk dari Perseroan memang memiliki produk-produk yang berkualitas cukup baik. Nah, kemudian kita juga bisa melihat nih, bagaimana dengan rasio keuangannya. Apakah sahamnya masih murah atau tidak? Ya, kalau kita lihat kan di mana tadi harga IPO-nya tertera di Rp135 per lembar saham. Kalau kita hitung secara harga kewajarannya, harganya di Rp90. Jadi dengan price book value-nya di 1,49. Atau saat ini memang harga sahamnya yang ditawarkan yaitu memang sudah berada di harga kewajarannya. Kemudian secara marginnya di sini memang tidak terlalu besar, hanya 6,89% saja. Dengan GPM 6,89%, Perseroan mampu menghasilkan net profit margin di atas 10% atau di rata-rata industri di 12,01%. Kemudian kalau kita lihat return on equity-nya di sini juga tidak terlalu besar atau 4,94%. Jadi sehingga dalam mengelola modal terhadap laba bersih juga belum bisa dikatakan maksimal. Untuk return on assetnya di 2,82%, cukup kecil juga di bawah rata-rata industri. Jadi sehingga dalam mengelola aset terhadap laba bersih juga belum cukup maksimal. Tapi kalau kita lihat di sini ada DER-nya, debt equity ratio-nya nih, di mana untuk modal dan juga kewajibannya kita lihat di sini di bawah 100%. 74,97%, sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap modalnya cukup baik, terhadap laba bersihnya cukup baik. Kalau kita lihat di sini untuk membayar kewajiban terhadap modalnya di sini sudah cukup baik karena di bawah 100%, dan ada secara likuiditas atau current ratio-nya ini cukup tinggi di atas 100% di 203,81%, sehingga dalam membayar kewajiban lancar terhadap aset lancar cukup baik. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat bagaimana sih kinerja dari pergerakan harga saham untuk IPO di bawah Samuel Sekuritas. Ya, kalau kita lihat di mana kan tadi IPO DOS masuk dalam papan pengembangan, dan di sini kalau kita lihat secara track record ada Awan, ada VKTR, kemudian juga ada VOG dan juga ada Live di sini masuk di papan pengembangan atau papan yang sama dengan DOS. Dan di sini kalau kita lihat secara kinerja harga saham ketika hari listing di mana Awan bisa mencetak 4 kali arah, kemudian juga ada VKTR di 11%,
Vogue naik 13% dan juga Live naik di 17%. Jadi tidak menutup kemungkinan bahwa nanti DOS di bawah IPO Samuel Sekuritas akan mencatatkan kinerja harga saham yang positif setelah hari pertama listing atau di hari esok nih. Kemudian kita juga bisa melihat bagaimana sih prospek bisnis dari alat fotografi dan juga aksesorisnya. Ya kalau kita lihat di mana kan tadi bisnisnya adalah menjual alat-alat fotografi dan juga aksesoris dan juga pendukungnya. Jadi kalau kita lihat rata-rata pengguna aktif media sosial dari Instagram, kemudian ada TikTok, ada Facebook dan juga ada YouTube, di sini memang terjadi peningkatan dari tahun ke tahun. Di tahun 2023, jumlah pengguna Instagram itu mencetak rekor 89 juta pengguna. Kemudian TikTok di 110 juta pengguna, Facebook di 120 juta pengguna, dan YouTube paling terbesar di 139 juta pengguna. Kita ketahui di mana konten kreator membutuhkan alat-alat fotografi yang cukup canggih sehingga memang membutuhkan alat-alat yang disediakan oleh dari perseroan sendiri. Kemudian kalau kita bergeser ke sampingnya, di sini ada diagram dari nilai PDB Ekonomi Kreatif Indonesia 2010 hingga 2023. Jadi kalau kita lihat di sini nilai PDB untuk ekonomi kreatif yang dimana di dalamnya ada fotografi, di sini ada peningkatan ya dari tahun 2022 itu tercatat 1.280 triliun. Kemudian di 2023 nilai PDB ekonomi kreatifnya meningkat di 1.414 triliun rupiah. Tapi memang secara kontribusinya atau kontribusi terhadap PDB nasionalnya itu turun di 2022 6,54%, di 2023 hanya 3,9% saja. Dan di mana untuk nilai PDB ekonomi kreatif ini didukung oleh beberapa sektor di dalamnya, yaitu ada 16 sektor nih. Yang pertama ada arsitektur, ada desain interior, kemudian ada desain komunikasi visual, ada desain produk, ada film, ada fotografi, kemudian ada kriya, kuliner, musik, fashion, aplikasi dan game developer, penerbitan, iklan, televisi dan radio, hingga seni pertunjukan dan juga seni rupa, di mana memang di dalam sektor ini ada bisnis dari IPO DOS sendiri. Nah, kita sudah bisa melihat bahwa memang bisnisnya ini cukup menarik, apalagi menunjang dari sisi konten kreator yang kini makin tahun itu makin membooming. Jadi memang bisnisnya cukup menarik dengan harga saham yang ditawarkan saat ini masih berada di PBV 1.